Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Hanifah dari program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Hunian Syariah pada PT Prima Indah Property. Di sini ada bab 1, pendahuluan latar belakang. Di sini dijelaskan mengenai hunian sebagai tempat berduduk adalah salah satu unsur penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan hunian yang terus meningkat mendorong para pengembang perumahan untuk memberikan alternatif solusi perumahan yang layak dan lebih terjangkau. Setiap perusahaan membutuhkan strategi pemasaran sebagai usaha untuk memperkenalkan produknya dan juga meningkatkan penjualan dengan cara mempertemukan produsen dengan konsumen melalui strategi promosi. Perusahaan pada era saat ini harus mampu dengan persaingan bisnis yang ketat yang disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, sehingga perusahaan diharapkan mampu untuk bertahan serta mampu bersaing. Strategi penjualan yang tepat bagi perusahaan properti perumahan merupakan hal terpenting dan menjadi hal utama bagi kelangsungan penjualan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk mendapatkan peluang dari luang lingkup eksternal. Di sini ada bauran dari promosi itu sendiri, antara lain yang pertama ada advertising atau periklanan, yang kedua ada direct selling atau penjualan dengan tatap muka, yang ketiga ada publication atau publikasi, dan yang keempat ada sales promotion atau promosi penjualan. Selanjutnya adalah minat membeli, merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh besar terhadap motivasi yang mengarahkan pada apa yang akan mereka lakukan. Kaitannya dengan pemasaran dengan seorang konsumen harus mempunyai keinginan terlebih dahulu sebelum memutuskan menggunakan produk tersebut. Penelitian ini difokuskan pada Villa Ilhami Balaraja yang merupakan pengembang perumahan properti di Tangerang. Villa Ilhami Balaraja merupakan pembangunan perumahan oleh PT Prima Indah Property yang terletak di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Perumahan ini didirikan di atas luas tanah 2,5 hektar dengan target pembangunan sekitar 200 rumah. Pada observasi yang dilakukan pada saat itu, bangunan yang telah dibangun ada 69 unit. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi PT Prima Indah Property dalam memperkuat strategi promosi untuk mencapai target penjualan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Hunian Syariah pada PT Prima Indah Property. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya persaingan bisnis pada bidang properti. Yang kedua, promosi dilakukan keputusan rumah. Yang ketiga, kurang tersampaikannya dengan strategi pemasaran masalah. Seperti identifikasi di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pembahasan pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan konsumen dalam pembelian hunian syariah pada Villa Ilhami Balaraja. Masalahnya sendiri ada dua. Yang pertama, apakah strategi pemasaran yang terdiri dari advertising, direct selling, publication, sales promotion, penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian hunian syariah Villa Ilhami Balaraja? Dan yang kedua, faktor mana yang lebih dominan dalam keputusan pembelian hunian syariah Villa Ilhami Balaraja? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang terdiri atas advertising, direct selling, publication, and sales promotion berpengaruh terhadap keputusan pembelian hunian syariah Villa Ilhami Balaraja. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan dalam keputusan pembelian hunian syariah Villa Ilhami Balaraja. Di sini ada manfaat penelitian.
Yang pertama yaitu manfaat teoritis bagi peneliti, perguruan tinggi, akademis, dan ada manfaat praktis bagi perusahaan, masyarakat, dan pihak lain. Bab 2 di sini ada landasan teori yang menjelaskan mengenai strategi promosi. Yang pertama adalah pengertian dari strategi promosi tersebut. Menurut Hermawan, strategi promosi adalah salah satu komponen prioritas dari kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan meluncurkan produk baru sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli. Sedangkan menurut Daryanto, promosi adalah suatu kegiatan terakhir dari marketing mix yang sangat penting karena kebanyakan pasar lebih banyak berkutat pada pasar pembelian, di mana keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat dipengaruhi oleh konsumen. Selanjutnya, tujuan strategi pemasaran itu sendiri yang pertama meningkatkan volume produksi dan penjualan. Selanjutnya, menarik pembeli potensial, menambah repeat order, menumbuhkan loyalitas pelanggan, menambah utilitas atau kegunaan, meningkatkan daya tarik, membentuk kesadaran sebagai pelengkap dan pengalihan terhadap harga, pengelompokan pelanggan. Nah, selanjutnya ada bauran promosi. Terdapat 4 variabel dalam bauran promosi menurut Swasta dan Irawan. Yang pertama yaitu advertising atau periklanan, direct selling, penjualan dengan tatap muka, publication atau publikasi, sales promotion atau promosi penjualan. Di sini ada strategi dalam perspektif Islam. Prinsip ekonomi yang dipakai dalam promosi penjualan yaitu kepercayaan serta suka sama suka. Seorang yang terjun pada usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksinya. Jual beli hukumnya adalah mubah, yang artinya hal tersebut diperbolehkan sepanjang antara pihak penjual dan pembeli suka sama suka. Selanjutnya ada indikator strategi promosi menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi, serta hubungan masyarakat. Keputusan pembelian konsumen, pengertiannya sendiri yaitu menurut Coulter dan Keller menambahkan bahwa proses keputusan pembelian adalah proses 5 tahap yang dilewati konsumen, di mana dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif yang dapat memecahkan masalah, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Selanjutnya ada karakteristik perilaku konsumen. Ini ada 4 faktor menurut Philip Kotler, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Di sini ada proses keputusan pembelian, itu ada 5 tahap. Yang pertama pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, evaluasi pasca membeli. Indikator keputusan membeli menurut Kotler yaitu kemantapan pada sebuah produk, kebiasaan dalam membeli produk, kecepatan dalam membeli sebuah produk. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah strategi promosi di mana advertising sebagai X1, direct selling X2, publication X3, sales promotion X4 berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen Y. Di bab 3 sendiri ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang maknanya adalah metode yang digunakan untuk menguji hasil penelitian yang didasarkan pada angka-angka hasil analitik statistik. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT Prima Indah Property, yakni Perumahan Villa Ilhami Balareja. Untuk waktu penelitian yang belum ditentukan,
Objek penelitian sendiri pada penelitian ini adalah advertising X1, direct selling X2, publication X3, sales promotion X4, dan keputusan pembelian sebagai Y. Di sini ada instrumen penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang maknanya adalah metode yang digunakan untuk menguji hasil penelitian yang didasarkan pada angka-angka hasil analisis statistik. Jenis dan sumber data. Jenis datanya data primer sendiri. Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari persepsi atau jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Data sekunder sendiri yaitu kumpulan sumber data dan pendukung penelitian yang diperoleh dari pihak pengembang PT Prima Indah Property. Sumber data dalam penelitian ini dari para konsumen yang membeli rumah di PT Prima Indah Property. Populasi dan sampel. Populasinya sendiri yaitu jumlah populasi yang ada berdasarkan survei, yakni 69 rumah yang telah dibangun pada perumahan Villa Ilhami Balaraja. Sampelnya yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengumpulan data yaitu diperoleh dari kuesioner, diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan. Kuesioner tertutup dengan skala Likert yang memiliki rentan nilai 1 sampai dengan 5 sebagai berikut. Indikatornya pertama ada sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, kurang setuju dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, sangat tidak setuju dengan nilai 1. Di sini ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah non-probability sampling yang ditentukan sebagai berikut. Konsumen dari PT Prima Indah Property dan konsumen yang telah membeli hunian di Villa Ilhami Balaraja PT Prima Indah Property. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama itu variabel independent X, yaitu ada advertising, direct selling, publication, and sales promotion. Variabel dependennya Y yaitu keputusan konsumen membeli hunian syariah pada PT Prima Indah Property. Definisi operasional variabel yaitu ada strategi promosi keputusan membeli dengan dimensinya advertising, direct selling, publication, sales promotion, dan keputusan pembelian sendiri dimensinya pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca membeli. Teknik analisisnya data yaitu dengan statistik dan menggunakan software IBM SPSS Statistik 25. Instrumen penelitian. Yang pertama, penelitian merupakan suatu alat atau perantara memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan untuk mengukur suatu objek ukur dan mengumpulkan data mengenai suatu variabel yang diteliti. Uji instrumen penelitian itu uji validitas, mengukur valid atau tidak penelitian tersebut dan dilakukan dengan cara membandingkan nilai R dengan nilai hitung R tabel. Instrumen penelitian dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih dari nilai R tabel dengan nilai signifikan 0,05. Uji reliabilitas. Kuesioner dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha koefisien lebih dari 0,70 apabila nilai alpha sebesar 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitasnya tinggi. Nilai alpha 0,50 sampai 0,70 maka reliabilitasnya moderat dan nilai alpha kurang dari 0,50 maka reliabilitasnya rendah. Yang berarti terdapat satu atau beberapa item yang tidak reliable.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.